Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ilmu engkau ya Rasulullah. Mohon doa, mohon restu, mohon izin, mohon berkah dalam menyampaikan ilmu ini ya Rasulullah, agar umat santri panbes fikir Allah bisa mengamalkan, bisa selamat dunia hingga akhirat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ummati sayyidina Muhammad. Amin. Wahai anak-anakku, pengajian kali ini adalah warisan ilmu yang kelima. Warisan ilmu yang kelima judulnya adalah bagaimana mengenal, bagaimana mengetahui wali-wali Allah di zaman modern dan di akhir zaman. Wali Allah adalah nama lain daripada kekasih Allah. Nama lain adalah kekasihnya Rasulullah. Wahai anak-anakku, di zaman modern banyak sekali orang yang menyatakan dirinya wali Allah. Di zaman modern begitu mudahnya ulama-ulama atau masyarakat mengatakan seseorang adalah wali Allah, kekasih Allah dan kekasih Rasulullah. Maka perlunya orang tua Anda, muassis fakir Allah, menyampaikan ilmu pemahaman supaya engkau paham apa itu yang namanya wali Allah. Wahai anakku, ingat dan jangan sampai lupa, yang namanya wali Allah adalah yang mana bila dia sudah meninggal di alam kuburnya, dia tidak mendapat siksa kubur. Dia tidak diazab oleh Allah meskipun 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik. Dia tidak menerima azab kubur. Dia selamat dari azab dan siksa kubur. Dia selamat dari azab dan siksa alam barzah. Kemudian dia naik dan tinggal di langit 1 sampai langit 7. Itulah orang-orang yang tergolong yang selamat, ahlu akhirat, ahlul jannah, ahlu selamat, atau nama lainnya adalah wali-wali Allah, kekasih Allah, kekasih Rasulullah. Adapun orang yang masih hidup itu tidak bisa dipastikan seorang wali Allah atau bukan. Karena apa? Bisa jadi di akhir hayatnya adalah su'ul khotimah, bisa jadi di akhir hayatnya adalah husnul khotimah, bisa jadi derajat walinya adalah sampai akhir hayat, bisa jadi derajat kewaliannya adalah dipecat tidak sampai akhir hayat. Sehingga derajat yang abadi itu adalah setelah wafatnya. Dia tidak disiksa di alam kubur, di alam barzah, dan tinggalnya di langit 1 sampai langit 7, seperti nabi-nabi Allah yang dijumpai baginda Rasulullah saat Isra Mi'raj, di mana Nabi Adam di langit ke-1, Nabi Musa di langit ke-5, Nabi Ibrahim di langit ke-7 bersama wali-wali yang ada di sana. Amin. Wahai anakku, ingat pula anakku, bisa jadi engkau temukan di zaman modern ini yang wali tadi yang bisa dipecat, ataupun wali yang bisa naik derajat, yang wafatnya husnul khotimah, atau dalam hal ini guru menyebut, orang tua menyebut wali sementara. Kenapa? Karena yang wali abadi adalah setelah wafatnya. Ketetapan wali abadi atau wali yang tidak turun lagi adalah setelah wafatnya. Jika ia tidak disiksa, maka dialah wali Allah yang telah ditetapkan. Jika dia disiksa, maka dia bukan wali Allah, sebanyak apapun keramatnya di dunia. Wahai anakku, karena masyarakat luas sudah mengatakan bahwa di dunia ini adalah wali-wali Allah, maka perlu guru menyampaikan. Memang benar ada yang namanya wali Allah yang ikut rapat para wali
dan yang selalu bisa berjumpa dengan Nabi Wahidir dan baginda di dalam rapat para wali. Wahai anakku, ketahuilah dengan baik-baik bahwa siapapun boleh dikatakan wali Allah, siapapun boleh mengaku wali Allah, masyarakat boleh menyatakan dia wali Allah, murid-muridnya boleh dia menyatakan wali Allah, kekasih Allah. Tapi itu adalah klaim sepihak. Tapi bila apakah yang dinyatakan tadi wali Allah di hadapan Allah, wali Allah di hadapan Rasulullah, itu belum tentu. Bagaimana cara mengetahuinya seseorang itu yang dikatakan masyarakat luas benar-benar wali Allah di hadapan Allah dan Rasulullah? Yaitu dengan mengetahui daripada wewenangnya. Kenapa? Wewenang itu tidak bisa ditipu. Wewenang itu tidak bisa dipalsukan. Contohnya, boleh saja orang mengaku sebagai menteri keuangannya presiden, tapi saat dia di bank, berlakukah tanda tangannya di bank? Berlakukah tanda tangannya untuk menarik uang di suatu bank? Bila itu menterinya seorang presiden, maka tanda tangannya sah. Itulah yang namanya wewenangnya. Bisa jadi orang mengatakan wali, atau masyarakat mengatakan wali, atau ulama-ulama mengatakan seseorang dikatakan wali Allah. Apakah dia punya wewenang di hadapan Allah, di hadapan Rasul? Wewenang mana yang dikatakan seorang layak disebut wali Allah? Wewenangnya adalah kalau dia itu masih hidup. Ingat, kalau dia itu masih hidup, belum wafat di alam kubur, wewenangnya adalah selamat dari siksa kubur. Siapa yang selamat bisa menjadikan orang lain selamat dari azab kubur dengan ilmu yang Allah kasih ke beliau. Ingat ya, kalau dia wali Allah adalah punya wewenang di hadapan Allah dan Rasulullah, yaitu doa yang mustajab. Apabila ada orang diazab di kubur, dia bisa minta Allah dan Rasulnya agar yang dikubur itu bebas dari siksa kubur. Jadi seorang wali itu yang dikatakan wali oleh ulama, oleh masyarakat, harus punya wewenang yang demikian. Bisa menjadikan orang awam atau ulama ataupun masyarakat yang sudah wafat, saat dia di kuburnya, dia tidak disiksa karena doa daripada wali tersebut. Karena doa dari wali tersebut, dia mendoakan datang ke kuburan, datang ke makan kuburan, dia bisa lihat alam kubur dengan kasafnya, dengan khawasil-khawasnya, dengan ilmunya Allah, mendatangin alam kubur, dan di alam kubur dia melihat seseorang hamba Allah disiksa. Untuk mendoakan, kemudian dia mendoakan supaya yang di alam kubur itu tidak disiksa atau bebas ketika dari segala siksa kubur lewat doanya. Doa yang diterima oleh Allah dan Rasulullah. Itu adalah cirinya seorang wali Allah. Kenapa? Itu adalah wewenangnya seorang wali Allah. Kalau dia bukan wali Allah, maka meskipun dia mendoakan dari pagi sampai sore, dari maghrib sampai subuh, orang yang dikubur, yang sedang disiksa, tetap akan dihukum. Orang yang bisa menghentikan siksa kubur, dialah yang disebut kekasih Allah. Wewenangnya adalah membebaskan orang dari azab siksa kubur, azab siksa alam barzah, kemudian menjadi selamat. Bagaimana dengan bisa ke Mekahnya? Bagaimana dengan bisa ngubah daun jadi uangnya? Itu adalah ilmu karamat. Ilmu keramat bukan ciri daripada wali Allah.
Meskipun orang-orang bisa ke Mekah sekejap, orang-orang bisa merubah uang daun jadi uang, selama dia berkaitan dengan gaib, dia tidak bisa menghentikan azab kubur sekubur dengan doanya, maka dia bukan wali Allah. Apa ciri berikutnya? Ciri berikutnya adalah namanya terkenal di langit. Namanya terkenal di langit 1 sampai langit 7 sebagai kasih Allah. Jika kita bisa berkomunikasi dengan yang di langit 1 sampai langit 7, maka namanya orang yang masih hidup tadi adalah sudah harum di sana. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni, dia tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Itulah cirinya. Sehingga untuk mengetahui dia wali Allah adalah bisa punya ilmu hawasil hawas, menguasai ilmu untuk bicara dengan yang ada di langit 1 sampai di langit 7. Sebagaimana Rasulullah Isra Mi'raj, orang-orang yang ingin mengetahui seseorang wali Allah, maka ada juga orang-orang yang bisa naik ke langit. Saat dia naik ke langit, dia bertanya sama ahli langit bahwa si fulan itu wali Allah atau bukan. Jawaban ahli langitnya yang dari langit 1 sampai langit 7, itulah cirinya bahwa namanya orang yang diduga itu wali Allah ternyata benar-benar wali Allah, karena namanya seluruh yang di langit 1 sampai langit 7 menyatakan, membenarkan bahwa dia adalah wali Allah. Apalagi wewenang yang lain. Wewenang yang lain adalah seluruh gaib yang ada di bumi ini, yang ada di lautan dan ada di langit, baik gaib dari bangsa jin, bangsa rijal gaib, gaibul gaib, nisnas, rijal gaib, semua mengimani, semua pernah bertemu, semua pernah tahu nama orang yang diduga wali tersebut. Ternyata semua gaib mengenalnya, tidak ada yang tidak mengenalnya. Mungkin seorang wali Allah bisa sembunyi dari sesama manusia, tapi dalam dunia kegaiban, dunia raja-raja jin, seluruh dunia, dunia rijal gaib, seluruh alam semesta yang ada di alam bumi, alam laut dan alam atas, rijal gaib, gaibul gaib, gaib semuanya mengenal beliau. Karena apa? Karena saat Allah mencintai seseorang, Allah umumkan namanya kepada para malaikatnya. Malaikat termasuk makhluk gaib. Malaikat umumkan, Allah umumkan kepada malaikatnya, Allah umumkan kepada bangsa rijal gaib, dan Allah umumkan pada gaibul gaib. Sehingga apabila orang dinyatakan wali Allah tapi tidak terkenal seluruh gaib, rijal gaib, dan khususnya gaib malaikat, maka dia bukanlah wali Allah. Apalagi terkenalnya hanya khusus bangsa jin saja, bukan termasuk malaikat yang mengenal gaib yang kenal, maka dia bukan wali Allah. Terus apalagi untuk mengetahui seorang wali Allah atau bukan, sebenarnya cara yang paling bagus adalah bertanya langsung kepada Allah dan bertanya langsung kepada baginda Rasulullah. Seorang alim dan seorang makrifat bisa bertanya kepada Allah lewat istikharah. Dilakukanlah salat istikharah dengan dilakukan sungguh-sungguh, khusyuk, dilakukan berulang-ulang, diterima petunjuknya, dipilah, difilter, sehingga mengetahui bahwa itu istikharahnya yang benar-benar istikharah. Petunjuk dari Allah diulang lagi, sehingga betul-betul petunjuk itu yang benar, yang paling suci di atas yang paling suci, bahwa seorang itu kekasih Allah. Kemudian bisa juga seorang wali Allah diketahui dengan
bertanya sama baginda Rasulullah SAW. Bila baginda menjawab dia seorang wali Allah, maka sahlah dia seorang wali Allah. Selain baginda Rasulullah SAW, siapa yang bisa mengkonfirmasi bahwa seseorang itulah wali Allah? Yaitu Allah Roh Kudus, Roh Idopi. Roh Kudus, Roh Idopi di alam roh sana sudah mengenal sesama wali Allah. Di alam roh sana sudah dikasih tahu Allah siapa-siapa yang jadi wali Allah. Maka orang yang bisa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang bisa berkomunikasi dengan ruhnya sendiri, yang bernama Roh Kudus, yang bernama Roh Idopi, yang bernama Roh Rabbani, maka dia bisa bertanya bahwa bila mana ada orang dinyatakan Allah, itu benar wali Allah atau bukan. Jadi yang menyatakan bukan sukma, yang menyatakan bukan saudara empat, yang menyatakan dia wali Allah atau bukan korin, tapi levelnya adalah Roh Idopi, Roh Kudus, Roh Rabbani yang ada dalam diri kita. Makanya wali-wali atau orang-orang alim selalu khalwat. Di dalam khalwatnya dia ingin menemukan, ingin bertanya sama roh idopinya sendiri. Diri bertanya sama diri jasad bertanya sama roh idopinya. Diri jasad bertanya sama roh kudusnya. Diri jasad bertanya sama roh rabbaninya. Diri bertanya sama diri. Kenapa? Karena diri roh idopi, roh kudus, roh rabbani itu menyatu dengan diri kita. Tapi tidak semua orang bisa komunikasi ke sana. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan khalwat, dibutuhkan suluk yang serius, yang mendalam. Tapi hikmahnya bagi yang sudah bisa bercakap-cakap dengan ruhnya sendiri, Roh Kudus, Roh Idopi, Roh Rabbani, maka ia bisa bertanya seseorang itu wali Allah atau bukan, dan jawabannya adalah pasti. Pertanyaannya bukan ke korin, pertanyaannya bukan ke saudara empat, pertanyaannya bukan kepada halusnya sukma, tapi bertanya hanya kepada Roh Idopi, Roh Kudus, Roh Rabbani. Atau pertanyaannya kepada Syekh Murabi Mursyid yang ada di dalam diri. Terus bagaimana lagi mengetahui seorang itu wali Allah atau bukan? Yang boleh mengonfirmasi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jika tahu Nabi Khidir, bertanya sama Khidir, maka bertanyalah seseorang ini wali Allah atau bukan. Selain dengan cara-cara yang disampaikan di atas, ingin mengetahui seorang wali Allah, gampangan mengatakan seorang wali Allah, masyarakat mengatakan wali Allah, atau dirinya sendiri menyatakan wali Allah, maka tanpa wewenang yang membuktikan bahwa dia bisa membebaskan seseorang yang terhukum, yang sedang disiksa di alam kubur menjadi bebas, wewenangnya itu, maka dia bukan wali Allah. Dia harus bisa membuktikan, seperti seorang presiden mengaku dirinya presiden dan orang masyarakat awam, masyarakat sipil mengaku dirinya presiden, sama-sama mengaku presiden. Mana yang benar-benar presiden? Yaitu yang presiden asli punya wewenang. Wewenangnya presiden bisa memanggil menteri-menterinya, bisa memanggil tentara, bisa memanggil Kapolri, bisa memanggil semua yang menjadi aparatur negara datang kepadanya. Tapi yang mengaku presiden tidak mampu untuk manggil siapapun, karena dia bukan presiden yang asli. Begitu pula seorang wali Allah yang benar-benar wali Allah, maka doanya Allah diterima, bisa menghentikan siksa kubur, bisa menghentikan azab kubur, bisa membebaskan seseorang yang disiksa di alam kuburnya, bebas dari segala azab dan siksa kubur yang ada di orang lain. Demikianlah anakku, tolong renungkan. Kalau dia sudah meninggal anakku, dia pun tidak disiksa di alam kubur.
semakin tinggi derajatnya, bahkan tidak mengalami pertanyaan di alam kubur. Ada wali-wali yang tinggi derajatnya, masuk alam kubur tidak ditanya munkar nakir di alam kubur. Tidak hanya bebas dari segala pertanyaan kubur, tapi malahan juga tidak ditanya munkar dan nakir. Begitu juga saking tinggi walinya, dia pun bisa menolong orang lain yang di alam kubur sedang disiksa ataupun menghadapi pertanyaan munkar nakir. Dia bisa membebaskan atau menolong orang yang sedang ditanya itu agar selamat dari pertanyaan munkar dan nakir. Demikianlah anakku, tolong ini diamalkan. Warisan ilmu kelima ini diterima, dipilah-pilah, dikunyah. Ibarat ilmu dipilah-pilah dan dikunyah. Jangan ikut-ikutan. Percaya seseorang itu wali Allah atau bukan apabila tanpa punya wewenang, apabila tanpa bukti kewenangannya mampu membebaskan dari segala azab kubur orang lain yang dikehendaki. Wahai anakku, itulah buktinya. Wahai anakku, bukti itu adalah bab kegaiban, bab gaib. Karena kubur itu gaib, sehingga untuk membuktikan dibutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh takarub ilallah, terbuka kasafnya, kasaf melihat alam kubur. Sebagaimana Rasulullah melihat alam kubur adalah mampu, maka perbuatan Rasulullah itu menjadi sunnah bagi umatnya, tapi tidak semua umat mampu melaksanakan. Jadi melihat alam kubur adalah sunnah. Apa itu sunnah? Apapun yang dilakukan Rasulullah, ucapan dan perbuatan Rasulullah, apabila ada umat yang mampu mencontohnya, maka itu sunnah. Rasulullah mampu melihat alam kubur, mampu menghentikan siksa kubur. Ada orang sedang disiksa, Rasulullah ke sana berdoa, orang itu bebas dari siksa kubur dan selamat. Begitu pula apabila ada orang disiksa di kubur, ada wali, dia bisa melihat orang dengan ilmunya Allah, kasafnya dia bisa melihat sedang disiksa, dan dia juga dengan ilmu Allah bisa memohonkan ampunan kepada Allah sampai diampuni, maka dialah wali Allah. Ingat anakku, wali Allah bukan orang yang dilihat, bisa ke Mekah sekejap, bisa daun jadi uang, atau bisa menjadikan Anda karirnya lancar. Tapi wali Allah yang benar-benar wali Allah adalah wewenangnya sampai alam kubur, menghentikan azab dan siksa kubur. Sekian anakku, semua santipun Allah. Ingat, tolong amalkan, tolong terima ilmu ini, pahami, resapi. Semoga sampean semua tambah dekat pada Allah dan Rasulullah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.